Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Onyeng. Dan kali ini saya bersama Mbak Desi. Ya. Mbak Desi saja atau? Ya, Desi. Mbak Desi. Atau panggilannya? Desi. Oh, Desi. Oke. Mbak Desi ini Kasela Production gitu ya? Iya. Ini di depan ada beberapa produk, tapi ini ada yang cukup menarik sebetulnya teman-teman. Ini saya megang Lampu hias. lampu hias. Ini dari bahan apa? Batang tanaman suplir. Jadi batang tanaman suplir itu ada yang jenis suplir hias sama suplir liar. Kalau yang liar itu biasanya kalau di Kalimantan itu bilangnya di Pahumaan, di Padang-Padang itu kalau mereka mau memakai lahan itu biasanya banyak sekali dia tanamannya dibuang, dibakar saja. Sebentar sebelum ke situ. Ini memang buat ini dulunya? Enggak, dibakar aja buat orang mah dibakar. Bukan, maksud saya kok tiba-tiba Mbak Desi bikin ini gitu loh. Oh, karena dari dulu basic saya kan STM jurusan listrik, jadi bikin kapal. Sebentar, saya sama anak STM teman-teman. Oh, jadi STM jurusan listrik. Jadi memang udah biasa kan ada pelajaran bikin lampu kayak gitu. Oh. Jadi terus juga kemarin waktu STM itu magangnya di Hendratna, jadi ngelas tongkang. Ya, jadi kita ngelas, saya kebetulan dapatnya magang di Hendratna perusahaan Kliwot, jadi dia ngelilit dinamo, jadi kebiasaan ngelilit dinamo juga. Kemudian ngelas juga tongkang yang dilas, jadi memang basicnya di situ dulu. Ini cewek apa cowok? Oh gitu, jadi dulu STM jurusan listrik. Ya, jadi magang dan ini praktek. Oh, jadi ini lampu hias. Karena memang udah terbiasa terampil di STM ngelilit kabel, ngelilit dinamo. Jadi diaplikasikan ke barang seninya jadi seperti ini. Oh gitu. Ini kapan ini buat ini? Maksud saya pada saat sudah memulai usaha Kasela itu. Oh iya, jadi kalau usaha nama Kasela itu sendiri, mungkin saya cerita sedikit ya. Oh boleh. Kasela itu kan sebenarnya tulisannya Caseila, cuman sebenarnya dari plesetan dari Kalimantan Selatan, disingkatnya Kasela gitu. Makanya saya dari tadi mikir gitu loh, Kasela, tapi kalau dibaca Kasela gitu ya. Iya. Berarti Kalimantan Selatan. Jadi memang dari awal saya ingin memperkenalkan khas-khas daerah dan Kalimantan Selatan. Pokoknya produk-produk khas Kalimantan Selatan untuk ibaratnya diperkenalkan secara Nusantara. Gitu. Jadi saya pengen mengangkat sesuatu yang khas dulu, karena waktu itu saya kan lulusan STM 2007, kemudian saya melanjutkan kuliah di bidang tekstil sampai 2010. Kok nggak nyambung banget? Iyalah. Dari listrik ke tekstil. loncat indah gitu. Itu di mana tekstil? Tekstil saya kuliahnya di Bandung. Kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Kemudian saya jurusannya kimia tekstil. Jadi tekstil itu kita bikin dari mulai serat, kapas, sampai jadi kain yang siap pakai, sampai jadi baju juga. Jadi kita nenun juga, memintal benang juga, kemudian merajut juga, membordir, kemudian pokoknya penyempurnaan kain juga, semuanya sampai jadi menjahit gitu. Itu masih di Bandung? Itu masih di Bandung sampai 2010.
kemudian sudah bikin usaha juga atau belum waktu itu? Belum, baru kuliah kan, masih kuliah, selesai kuliah 2010 balik ke Kalimantan. Waktu itu kan karena di rumah cuma ada mesin jahit biasa, terus juga saya kebetulan belum terlalu ini banget ngejahit, jadi waktu itu ngelihat di jalan gitu kan ada yang ngebakar-bakar tanaman ini tadi nih, suplir, itu kayaknya bagus tuh kalau dibikin sesuatu apalah kayak gitu kan. Di Kalimantan kan rawa ya, banyak dia tumbuh subur nih di rawa. Terus bikin kalau rotan kan udah biasa. Kemudian ini juga sih saya kolaborasiin sama kulit rotan. Kemudian karena saya ada basic ngelas juga kan, jadi nyoba ngelas, beli mesin las kayak gitu dulu, ngelas. Terus sama ada teman partner waktu itu juga bikin usaha ini kan, jadi ngelas, terus ngebina beberapa kelompok buat bikin anyaman ini. Sempat tuh waktu itu 2010-2011 itu alhamdulillah sering dibawa pameran sama dinas perindustrian, dinas perdagangan untuk mewakili Kalimantan, promosi produk unggulan itu di beberapa daerah di luar pulau gitu. Itu awalnya saya bikin kerajinan. Iya. Saya tadi berpikir dari apa? STM gitu ya, laki banget STM, gitu ya, ke tekstil ya udah balik lagi ke STM. Ini tiba-tiba balik lagi ngelas Lagi ya. Oke. Ini lebih kepada handicraft jadinya ya jatuhnya. Iya. Selain ini ada lagi yang dibuat? Selain ini sesirangan warna alam waktu itu. Oh, itu tekstilnya kembali akhirnya kembali ke kuliah. Jadi 2010-2011 saya merintis di kerajinan dulu. Jadi pas 2012 pas menikah dengan orang kimia pangan. Kemudian diajarin cara bikin pengolahan pangan. Waktu itu benar-benar nggak bisa bikin olahan pangan sama sekali, masak buat rumah tangga aja masih belajar sama beliau gitu, sama suami. Kemudian jadi waktu itu kita ngambil keputusan untuk bikin usaha yang gampang balik modal. Oke. Ya karena kalau kerajinan kan memang barang seni ya, agak barang lama seni, ya. Cuman kan sebenarnya ada kepuasan sendiri kalau kita menciptakan sebuah produk kayak gitu. Jadi saya waktu sebelum menikah nggak peduli tuh mau laku kak bulan ini mau enggak kah kayak gitu. Tapi setelah menikah kan kita mulai berpikir dapurnya harus ngepul. Harus putar juga. Jadi waktu itu tuh masih ngebatik juga di rumah awal menikah. Ya, ya karena tekstil ya. Ya, saya masih ngebatik juga. Ngebatik untuk hobi juga kan, karena jadi kadang-kadang kalau ada waktu luang saya ngebatik. Tapi nggak peduli dia laku atau enggak, yang penting saya bikin aja dulu. Ya, kemudian kita beralih ke makanan. Bentar. Saya harus menelaah dulu nih. Listrik, tekstil, makanan. Oke. Apa waktu itu yang pertama dibuat? Pertama dibuat ikan sepat. Ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Oke. Oh, ikan sepat. Ya, ikan sepat karena suami saya dari Kandangan kan. Di sana potensi daerahnya ikan lokalnya yang paling terkenal ada ikan sepat. Sepat basah. Sepat ya, sepat kering itu. Sepat Jadi kering. sepat kering waktu itu kan asin, sangat asin. Kemudian kita coba gimana biar nggak terlalu asin. Habis itu tuh banyak peminatnya kan dari luar pulau. Kemudian gimana nih caranya mau ngasih oleh-oleh tapi ikan sepat tapi kan bau. Kalau seandainya cuman pakai kresek kan orang jualan rata-rata seperti itu. Dan kok kayaknya gimana gitu ngasih dia. Lalu kami inisiatif buat bikin mal buat dikemas yang cantik itu pertama kali disusun itu dikemas yang pakai kemasan yang lumayan bagus kan, yang tebal kayak gitu. Terus dikasih stiker. Itu di awal itu hampir jarang lagi ada UKM yang menerapkan hal seperti itu. Karena kan mereka pikirnya yang penting laku, murah. Tapi karena pangsa pasar kami sudah kami tetapkan di awal, kita maunya mengangkat khas daerah supaya citra daerahnya lebih bagus lah ibaratnya kayak gitu. Terus juga bisa jadi khas oleh-oleh Kalimantan Selatan. Jadi ikan sepat kita susun, kita kemas yang cantik. Jadi alhamdulillah waktu itu responnya sangat besar. Kalau ada pameran pesanan juga lumayan. Bagus, dan alhamdulillah akhirnya banyak yang ngikutin. Pengrajin yang bikin ikan sepat juga banyak yang ngikutin. Jadi kita juga memfasilitasi kemasan sama stikernya itu tadi juga. Jadi kita anggap saling membantu lah kayak gitu. Jadi lepas dari bikin ikan sepat, lalu kita bikin produk olahan keduanya itu ikan sepat sambal.
Oh, kalau tadi mentahnya sekarang yang udah matangnya. Iya. Oh, oke. Jadi kalau matangnya itu inisiatif awalnya gara-gara banyak yang copot dari malnya. Oh, gitu. Dari yang digantung apa disusun tadi banyak yang copot. Rontok. Rontok kan oke. susah dijualnya. Terus kalau ditimbang kiloan kurang bagus juga. Lalu saya bikin masakan ikan sepat sambal tadi. Lalu dibikin produk olahan yang selanjutnya. Dan Kalau nggak alhamdulillah salah, saya pernah bawa deh kayaknya dulu ya. Iya. Untuk bantuan gempa di Palu ya. Iya, Oke. pernah Mas pesan. Oke, ingat. Oke. Oh. Ya, alhamdulillah waktu itu responnya juga lumayan tuh 2014. 2014 itu penjualan ikan sepat sambal waktu itu lumayan tinggi dan waktu itu masih belum terlalu banyak yang bikin sepat sambal. Jadi di toko oleh-oleh, alhamdulillah, kemudian dinas-dinas terkait juga banyak yang bantu promosikan, alhamdulillah waktu itu lumayan jadi orang taunya Ngangkat sepat lah ya. sambal kasela kayak gitu. Oke, sepat sambal kasela ya. Sambil diiringi dengan kerupuk juga. Kerupuknya? Ikan gabus sama patin kribo. Berarti betul dong tadi ya, ikan sepat ikan gabus ya? Iya. Oh. Jadi bikin ikan sepat sama ikan gabus karena gabus juga kan salah satu khas daerah. Betul. Gitu. Jadi kalau di sini mungkin nyebutnya haruan ya. Iya, ikan haruan. Okay. Jadi abon haruan juga 2016. Sebentar, saya makin aneh ini anak. Listrik, tekstil, saya malah fokusnya di makanan. Itu tadi kan gara-gara terdesak the power of kepepet. Akhirnya ide-ide itu muncul ya? Justru pas di makanan saya mengesampingkan ibaratnya hobi saya untuk berkerajinan, bikin kerajinan. Yang penting fokus dulu karena pesan dari suami saya yang penting fokus dulu, insya Allah nanti bisa aja nanti balik lagi. Habis itu benar-benar fokus tuh di 2013, 2014, 2015 itu semakin banyak produk-produk olahan dan alhamdulillah 2016 beberapa penghargaan kami terima juga dari penghargaan Sidakarya dari Pak Gubernur, kemudian UKM Wow, kemudian juga yang produk makanan terbaik yang beberapa. Ini ya, ada beberapa ya di sini di Yang Padang. ini juga lomba inovasi produk ikan. Ini yang saya kirim 3 resep, 2 resepnya masuk 7 besar se-Indonesia. Oh gitu, makin aneh ya. Jadi itu saya bikinnya produk olahan ikan, inovasi. Bikinnya kapucang, kepala ikan kerupuk kacang. Kepala ikan kerupuk, kepala ikan apa? Haruan. Oh. Jadi menggunakan produk haruan. Jadi daging Ikan gabus tadi ya, ikan. Dagingnya dibikin abon. Kepalanya dibikin kapucang. Kapucang teh siga gurilem tah. Gurilem. Saya malah bingung. Ya pokoknya dia kerupuk panjang-panjang tapi digorengnya pakai pasir. Baru dikasih sambal kacang. Tapi itu dari kepala haruannya karena kan haruan banyak mengandung albumin kan, sangat bagus. Sayang kan kalau cuma dibuang, kalau kita abon kan kita kukus, daging kita ambil, habis itu itunya dibuang gitu. Terus sama bikin krikes. Jadi tulangnya juga kita bikin kerupuk juga. Tulang ikan. Kan banyak mengandung kalsium, apalagi ikan gabus. Tulang ikan, minyaknya kita bikin albumin. Kasihan sekali kucing nggak dapat lagi. Ada sih parutnya. Jadi tahun-tahun itu justru sangat ini dengan makanan ya. Alhamdulillah juga respon pemerintah daerah sangat membantu sekali, pemerintah maupun Pemda maupun Pemprov itu sangat membantu sekali UKM waktu itu. Apalagi kita kan selalu menunjukkan khasnya daerah. Jadi alhamdulillah banyak kesempatan kita diikutkan gitu. Jadi beberapa kesempatan kita diikutkan. 2010 itu sebenarnya saya juga udah bikin minuman. Belajar yang kayak yang di depan ini. Ya, cuman minumannya kalau 2010 itu kita bikin sirup apel. Sirup apel? Ya, sari buah apel. Di sini kan tidak ada apel? Tidak ada apel, cuman kita dimagangkan ke Malang untuk belajar bikin sari buah apel. Kemudian kita 2012 ke Makassar, bikin sari buah kasturi, Markisa, Sulawesi, Markisa. Kemudian 2016 ke Bengkulu, bikin sari buah kalamansi. Sudah, di Jawa apel, di Sulawesi Markisa, di Sumatera
Kalamansi. Kalamansi. Jeruk kalau di Kalimantan itu bilangnya jeruk sambal, limau sambal. Oh, yang kecil-kecil itu. Iya, yang warnanya oranye. Harumnya juga bagus itu. Tapi limau wangkang. Jadi itu. Pelatihan seperti itu. Enggak, dan pelatihannya magang. saja. Tapi dibuat akhirnya diproduksi. Waktu itu karena titik kritisnya adalah air, jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk memulai usaha di bidang itu waktu itu. Karena kan kalau saya izin dulu baru lempar produk ke pasaran, jadi kayak gitu. Jadi nggak berani, walaupun kita tahu kita sudah higienis pasti. Sertifikat halal pun kita dari 2014 sudah bikin sertifikat halal. Untuk yang minuman tadi? Minuman belum. Oh, minuman belum. Yang anu tadi ya, yang kerupuk, abon itu udah punya. Kemudian tapi karena minuman ini harus melewati BPOM, jadi nggak bisa dinas kesehatan saja. Jadi pertimbangannya itu tadi nunggu momen yang tepat pas gitu ya. Jadi waktu itu juga bikinnya malah kasturi. Nah, ini memang khasnya Kalsel. Kalsel. Karena tadi itu kan saya pengennya yang khas daerah. Jadi saya belajar mempelajari beberapa aneka sari buah dan sirup dari daerah lain. Saya terapkan ke sini tapi dengan khasnya sini gitu. Dan ketemunya kasturi. Waktu itu kan mikirnya simpel aja, kasturi khas kayak gitu, nggak ada di tempat lain. Dan jadi cuman kasturi itu kendalanya musiman. Betul. Musiman dan buahnya sangat sedikit kayak gitu. Habis itu baru dan buahnya kecil-kecil ya. 2016 tuh baru mikir limau, karena kan waktu itu lumayan booming juga kan iklan memberitakan Indomie limau kuit kayak gitu. Makanya masyarakat udah familiar gitu Nusantara dengan limau kuit, tapi khasnya soto Banjar kan. Jadi limau kuit ini kan untuk pelengkap makan soto Banjar. Saya taunya gitu sih itu, karena saya kan bikin soto juga, mesti harus ada itu gitu. Terus kemarin 2016 itu panen raya limau ini. Iya, harganya tuh sekitar Rp50 sampai Rp100 satu ini segini. Ya. Nggak ada nilai sama sekali ya? Ya, jadi pas panen itu saya bawa balik kan, saya bikin jadi 2016 sampai 2017 itu saya cuma uji sampling aja. Sambil usaha saya jalan kan ya di bidang makanan, yang ini saya suguhkan saja kayak disajikan minum gitu ya? Ya, disajikan saja. Silakan diminum. Saya pengen coba jadinya. Padahal udah. Terus mulai 2000 berapa sudah mulai di-launchingkan? Mulai dipasarkan itu kalau nggak salah 2018 saya 2018. berani ya. 2018. Itu berupa sirup. Sirup dan waktu itu masih mereknya Fresh Fruit. Fresh Fruit 2018 juga langsung kita daftarkan, ternyata ditolak. Jadi langsung ganti ke Delimau. Delimau ini singkatan dari? Limau aja. Oh, cuma dikasih agak beda-beda gitu ya, Delimau. Oke. Dan itu pasarnya lumayan bagus. Alhamdulillah pasarnya bagus. Jadi 2017, 2018 itu masih belum berdampak pandemi seperti ini kan, banyak event-event. Alhamdulillah laku keras sih. Cuman waktu di awal saya kan masih nggak paham nih, ternyata ini limau juga musimannya sangat-sangat musiman juga. Jadi di awal tahun itu saya produksi, kemudian saya produksi dan pasarkan, kemudian respon masyarakat sangat tinggi, cepat sekali habis. Kalau pamer itu 1 jam tuh habis 200 botol kalau yang langsung minum. Iya. Yang langsung minum? Iya, kita pokoknya satu hari itu sekitar 1000 botol untuk satu acara di Murjani itu biasanya. Habis itu produksi aja terus ternyata habis. Tiba-tiba habis. Bahan bakunya nggak ada lagi? Bahan baku habis, bingung kan saya. Saya pikir kayak limau manis ada terus. Iya. Ternyata ternyata di 2017 saya mempelajari ternyata ini limau juga musiman. Kemudian 2018 kita sudah mulai nyari petani-petani dan kita kontrak gitu. Jadi Bapak, Ibu kalau panen kita yang ambil. Dikabarin gitu ya. Oh laku kah, banyak kah kayak gitu kan. Jadi ya saya tampung berapapun kayak gitu. Jadi 2018 kami udah siasatinya dengan pressure. Oh, artinya pada saat panen diambil, kemudian dipras, kemudian disimpan. Jadi pada saat produksi artinya kita punya terus.
Jadi selama setahun kita masih punya bahan Ini baku. memang berapa lama biasa panennya itu? Setahun atau? Waktu panennya itu sekitar bulan Februari sampai lama juga sih, sekitar 4 bulanan masa panen itu. Masa 4 panen sampai ya? 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan itu kan kita masih bisa bertahan dengan panen Yang itu. disimpan tadi ya. Iya. Oke. Jadi paling nggak kalau sudah sekarang sudah tahu kan siklus dianya, jadi sudah bisa teratasi lah ibaratnya. Walaupun nggak panen kita masih punya stok bahan baku kayak gitu. Iya. Dan sekarang ini yang bertahan. Ya, ini yang bertahan apalagi di awal pandemi. Gitu ya. Di awal pandemi C1000 nyebutin merek lagi. Oh, nggak apa-apa. Ya, Ada produk vitamin lah ya. Produk vitamin yang sangat dicari orang waktu itu kosong di mana-mana. Kemudian kita dengan ini alhamdulillah masyarakat katanya lumayan bagus lah responnya, langganan kayak gitu. Yang langsung minum ready to drink-nya ada. Kalau yang ini sirupnya ya. Jadi untuk yang awal itu dibikin sirup, kemudian yang bikin ready to drink yang langsung minum. Itu ukuran berapa? Sama 250 ml. Oh, pakai botol juga kayak gini juga. Botol, cuman kita bikinnya karena dia nggak terlalu awet ya, cuma 1 bulan. Kita bikinnya kalau ada event aja. Iya. Kalau titip di toko bisa juga, cuman kita harus rutin ngeceknya. Dan ini kayak gini contohnya ini titip di toko ya? Iya, titip di toko sama kita penjualan langsung. Gitu. Penjualan langsung di sini sama via online gitu, Shopee, Bukalapak. Terus nasib si ikan sepat? Iya. Nasib ikan sepat sampai 2018 masih bertahan. Jadi dari sekian produk yang kami hasilkan ada beberapa produk unggulan. Yang pertama ikan sepat sambal itu masih bertahan? Masih best sellernya. Kemudian ikan kerupuk haruan. Kalau yang lainnya tuh ngiringin aja, nggak terlalu yang banyak. Jadi yang masih ini sepat sama kerupuk haruan dan sama sekarang limau. Karena izinnya kita dapat dari BPOM 2019. Sudah dapat izin dari BPOM. Jadi istilahnya insya Allah ya. Dan sudah ini diuji juga kan. Oke. Baru saya tenang lempar ke pasarnya gitu. Kalau di awal itu produknya bagus, enak, cuman saya nggak berani. Iya. Karena ujung-ujungnya kena tegur juga kan dari. Artinya lebih baik agak pelan, tapi kita merasa aman, merasa nyaman untuk karena produk kan kita. memang kalau minuman itu dia keluar izinnya harus BPOM. BPOM ya. MD ya. Iya, oke. Menarik ya teman-teman obrolannya. Anak STM, jurusannya listrik, tiba-tiba kuliahnya tekstil, ini malah usahanya makanan. Tapi alhamdulillah, sukses dan bertahan ya Mbak Desi ya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang mau mulai usaha, mau belajar, bingung nyari idenya gimana. Kan menarik sekali Mbak Desi kan dari sini loncat ke sini dan tiba-tiba makan di makanan fokusnya gitu loh. Kalau saya sih sebenarnya kalau hidup itu berjalan aja, kita nggak tahu ya rezekinya kita di mana, nggak mesti yang sekolah jurusan ini nanti dia usahanya di jurusan itu juga atau pekerjaannya di jurusan dia sekolah itu. Tapi yang penting saya sebagai wirausaha paling pertama itu saya tetapkan dulu apa sih tujuan saya berwirausaha gitu. Jadi dari awal saya menetapkan diri sebagai wirausaha, saya pengen mengangkat khas daerah. Jadi kalaupun ada beberapa macam usaha yang saya geluti, tapi itu nggak jauh-jauh lompatannya dari misi saya di awal untuk mengangkat khas daerah. Jadi tetap walaupun beda-beda usaha, tetap di jalurnya saya bagaimana caranya memperkenalkan Kalimantan, kekhasannya itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kalau untuk di produk makanan jangan lupa yang higienisnya, kemudian perizinannya juga. Karena yang kita jual adalah pelayanan konsumen juga kan, masuk di situ juga. Jadi untuk makanan memang kita harus memperhatikan hal tersebut. Terus kalau di bidang kerajinan itu adalah seni, jadi silahkan berkarya sendiri. Dan Mbak Desi sebetulnya masih pengen itu lagi gitu sebetulnya Saya memang karena basicnya kuliah, tugas akhir saya kan ngambil batik karena memang saya hobi ngebatik. Jadi walaupun saya menggeluti di usaha di bidang kuliner saat ini, saya masih dengan hobi saya ngebatik dan mempelajari hal seperti itu. Jangan berhenti belajar untuk wirausaha baru. Jangan takut bertanya. Insya Allah pasti ada teman-teman di sekitar yang mau membantu. Baik ya, benar teman-teman ya. Jadi
kita hari ini dapat pengalaman, dapat ilmu, dan juga ada beberapa tips bagaimana untuk teman-teman wirausaha muda baru ya. Mbak Desi, sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas ceritanya yang sungguh menarik. Menurut saya sangat menarik sekali dan memberikan apresiasi. Kemudian juga disuguhin juga teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Amin. Sekali lagi teman-teman ya, yang jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Mbak Desi, terima kasih. Ya, Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.